warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usul Fiza. Kali ini akan berkesempatan untuk membagi beberapa materi yang sudah saya pelajari dari pembahasan Pak Tung Desem Waringin. Yang mana materi ini sangat penting sekali kita pelajari, yaitu mengenai Sales Magic. Di sini kita harus tahu bahwasanya kalau kita sudah tahu batu-batu penjualan, maka kita akan mudah untuk melakukan penjualan. Nah, untuk itu yang perlu kita pelajari adalah trik dan tipsnya. Di sini ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari mengenai Sales Magic. Ada 4 poin penting yang perlu kita pelajari untuk mengetahui Sales Magic. Yang pertama yaitu building trust, yang kedua mengenai building need, yang ketiga solution, dan yang keempat close the sales. Dari beberapa poin penting tersebut akan saya bahaskan satu persatu. Poin yang pertama mengenai building trust. Nah, di mana teman-teman dalam building trust ini ada banyak sekali poin-poin penting yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu referensi dan juga reputasi. Nah, di sini ada poin yang harus kita ketahui mengenai penampilan kita, gelar kita, prestasi kita, edifikasi atau bagaimana nih cara kita ngomong baik kepada customer kita. Yang kedua mengenai keakraban dan juga kemiripan antara kita dengan customer kita. Caranya bisa melihat kesamaan dari topik, bisa melihat dari kesamaan gerak kita, dan juga bisa melihat dari nada suara kita. Dan untuk yang ketiga yaitu mengenai kongruent. Nah, di sini kita harus bisa bersungguh-sungguh untuk bisa mudah berkomunikasi dengan customer kita, dan di sini kita harus terus belajar bagaimana cara kita untuk membangun komunikasi yang baik dengan customer. Nah, untuk yang kedua yaitu building need atau kebutuhan. Yang pertama, customer kita ingin menghindari rasa sakit. Yang kedua, customer kita ingin mendapatkan rasa nikmat. Nah, di sini ada 6 kebutuhan manusia yang modern. Yang pertama, manusia butuh kenyamanan, kepastian, dan keamanan. Yang kedua, manusia butuh variasi atau hal baru. Yang ketiga, manusia butuh hubungan, love atau koneksi. Yang keempat, manusia butuh unggul. Yang kelima, manusia butuh bertumbuh. Yang keenam, manusia butuh berarti atau berkontribusi. Sehingga di sini kita harus mengetahui bagaimana cara kita bisa menaklukkan customer kita yang awalnya tidak ingin atau tidak minat dengan apa yang kita berikan, hingga mereka minat dengan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang paling Bapak, Ibu, rekan atau teman-teman yang ingin dalam hidup Anda? Yang kedua, apa yang paling Bapak, Ibu, atau teman-teman hindari? Yang ketiga, supaya Bapak, Ibu, atau teman-teman bisa kami bantu gitu ya. Apa persyaratan yang bisa kami arahkan? Nah, 3 poin tersebut bisa kita sampaikan kepada calon customer kita agar kita mudah nih untuk memberikan solusi terkait kendala mereka, terkait apa yang kita sampaikan, dan terkait apa yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu tentang solusi. Nah, bagaimana kita bisa memberikan solusi kepada customer kita? Yang pertama, kita bisa mengetahui passion pribadi kita. Yang kedua, kita harus mengetahui teknik penyampaian. Nah, di dalam teknik penyampaian ini ada disebut USP. Yang pertama, Unlimited Advantage, yaitu nilai tambahan. Nilai tambahan apa yang kita miliki sehingga kita berbeda dengan orang lain. Yang kedua yaitu sensational offer. Nah, di sini kita bisa memberikan kepada customer kita bagaimana customer kita bisa mencoba produk yang kita miliki, dengan nanti kita bisa memberi hadiah, diskon, atau nanti limit. Nah, untuk yang ketiga yaitu powerful promise atau garansi. Nah, untuk yang keempat yaitu close the sales.
Nah, di sini ada 3 poin penting penutupan dalam Sales Magic, yang mana di sini close the sales. Poin penting yang pertama mengenai bagaimana kita bisa menggunakan nada rendah untuk komunikasi dengan customer kita. Yang kedua, kita bisa memberikan pilihan. Dan yang ketiga, kita bisa memberikan pilihan dari yang terkecil hingga yang terbesar, agar nanti kita bisa fokus juga untuk memberikan solusi kepada customer kita. Nah, teman-teman, untuk penutupan video saya di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menggarap sukses. Yang pertama, lakukan modeling. Yang kedua, cari lingkungan yang mendukung harapan kita. Yang ketiga, fokus pada goal dan tentukan tujuan hidup kita. Yang keempat, keyakinan yang mendukung terkait harapan dan goalnya kita. Dan di sini kita bisa menyampaikan bahwasanya diri kita pasti bisa untuk melakukan apapun, karena kita adalah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan titipkan untuk bertumbuh, berkembang, dan memberi perubahan. Dan untuk yang kelima, mutu dan tumbuh untuk melakukan tindakan. Yang keenam, monitor. Yang ketujuh, fleksibel. Dan yang kedelapan, persistence. Nah, dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan, pastinya bisa kita ambil pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.